A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ala ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu lagi pada salah satu program dari Ponpes Khatamun Nabiyyin beserta Khatam Institut, Khatam Tarbawi dan organisasi-organisasi jajarannya, berupa kajian live yang kita sebut prank atau pengajian Ramadan dan ngobrol keilmuan. Siang hari ini seperti 3 hari sebelumnya, kita akan membahas tentang terkait keperempuanan dalam tema utama, yakni ta'aruf ilmiah keperempuanan. Pada hari ini kita akan membahas tentang perempuan di persimpangan karir. Nah, jadi salah satu isu yang juga banyak dibahas dalam pembahasan tentang keperempuanan adalah bagaimana posisi atau kedudukan dari perempuan berkarir, terutama ketika kita membicarakan ini dari perspektif Islam, ya. Oke, jadi untuk pendahuluannya, sekali lagi, kenapa pembahasan tentang perempuan itu dari zaman ke zaman selalu relevan? Ya tentu saja karena memang pengungkapan jati diri perempuan itu selalu disertai dengan banyak kepentingan secara eksternal di luar dirinya, dan diantaranya mengikutinya kepentingan-kepentingan eksternal ini, sehingga secara dinamis dan saling tarik-menarik bagaimana memperlakukan perempuan sesuai dengan kepentingan di luar dari diri perempuan, bukan berdasarkan pertimbangan dari kepentingan perempuannya. Jadi masih banyak fenomena-fenomena seperti itu, sehingga ya terus bergulir pembahasan tentang keperempuanan ini yang tidak ada habisnya hingga saat ini. Jadi kalau misalnya kemarin kita membahas tentang hijab, ya, bagaimana kita berusaha untuk menunjukkan bahwasanya hijab dalam Islam khususnya itu tidak bermaksud untuk membatasi perempuan dari proses kesempurnaan, melainkan justru mendorong kesempurnaan perempuan, baik sebagai manusia, yakni makhluk sosial, maupun sebagai makhluk individu. Karena sekali lagi hijab itu tata cara berpakaian Islami, penetapan bagian-bagian tubuh tertentu yang harus ditutup atau batasan-batasan tertentu dalam berinteraksi perilaku antara laki-laki dan perempuan, itu semua untuk melindungi laki-laki dan perempuan itu sendiri dan melindungi masyarakat secara umum. Nah, oleh karena itu, hal yang perlu ditekankan di sini, ketika kemarin kita bahas bahwasanya sejarah di mana hijab atau batasan-batasan perempuan itu sangat ketat, ya mungkin juga masih ada zaman sekarang, tetapi ya sudah banyak bisa diluruskan dengan adanya cahaya Islam yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya bagaimana cara menempatkan perempuan dan laki-laki, dan bagaimana keduanya berada di antara hijab atau batasan yang syar'i, seperti itu. Jadi ketika ada aturan jilbab atau penggunaan khimar dalam Al-Quran, dalam Islam, itu justru mendorong supaya perempuan ini bisa berinteraksi di luar rumahnya. Karena kalau misalnya Islam ya, betul-betul seperti sebagian pendapat yang agak skriptual atau pendapat-pendapat yang terlalu ekstrim kanan yang mengatakan bahwasanya perempuan itu harus menutup diri, harus bersembunyi, justru
dengan adanya aturan batasan aurat, aturan cara berpakaian, dan sebagainya, itu menunjukkan bahwasanya bagaimana Islam sangat mendukung dan mendorong perempuan bersumbangsi di wilayah publik, bersumbangsi di wilayah sosial, tapi dengan menutup bagian-bagian tertentu agar ketika dia berinteraksi dengan masyarakat tetap tercipta interaksi yang sehat, interaksi yang terlindung dari kerusakan moral, seksualitas dan sebagainya. Nah, secara internal masih banyak perempuan didominasi ketidakyakinan terhadap dirinya sendiri, sehingga muncul rasa tidak percaya diri dan terkadang jadi bergantung dengan kehendak orang lain, yaitu ya ini bisa ya banyak ya, itu dia gambarkan dengan istilah insecure, orang-orang yang atau khususnya perempuan yang tidak percaya diri. Ketidakpercayaan ini bukan ketidakpercayaan diri yang pada umumnya yang karena takut disalahkan dan sebagainya, tetapi karena keperempuanannya. Jadi kita melihat kalau misalnya ketidakpercayaan dirinya dari stereotip-stereotip yang terbangun tentang perempuan, baik itu yang dicitrakan dari sebagian besar pemahaman agama, ada juga pemahaman sistem sosial dan tradisi. Nah, itu membuat perempuan minder, tidak percaya diri. Nah, kemudian ketidakpercayaan diri perempuan secara internal ini lah yang membuka celah besar bagi kekuatan eksternal untuk semakin menekan dirinya dan semakin membuat dirinya terseret oleh arus bagaimana cara pandang masyarakat, sehingga dia lupa pada menggali potensi dirinya. Dia takut dalam memberanikan diri mengaktualisasikan kemampuan-kemampuannya, atau bahkan dia tidak punya gambaran bahwasanya dia sebenarnya bisa melakukan hal yang tidak pernah dia bayangkan, hanya gara-gara sudah langsung di-cut oleh pencitraan, di-cut oleh bulian dan sebagainya. Nah, jadi ada kekuatan eksternal, baik itu lingkungan keluarga ataupun sosial, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan tradisi, untuk masuk membangun bagaimana perempuan itu harus berpandangan tentang dirinya sendiri. Misalnya sebuah pandangan bahwa perempuan itu harus lembut, harus patuh, harus mengalah, harus menerima, harus begini dan harus begitu. Nah, di antara banyak tema pembahasan yang membuat perempuan dilema terhadap ketidakpercayaan dirinya dan tekanan dari luar dirinya adalah terkait pembahasan berkarir. Jadi tema hari ini kita sebut dengan perempuan di persimpangan karir, karena di wilayah karir inilah banyak sekali kasus di mana perempuan diperhadapkan berbagai pilihan, diantaranya adalah pilihan domestik atau publik, melanjutkan karir atau cukup dengan karir segitu saja karena tidak mampu bersaing, atau perempuan merasa harus mengorbankan cita-citanya untuk cintanya bagi keluarganya dan sebagainya. Nah, secara internal ketidakpercayaan diri perempuan ini membuat beberapa perempuan jadi minder, dan ada juga sehingga yang memutuskan berhenti dari karirnya. Ketidakpercayaan diri ini secara eksternal juga diperbesar dengan tidak adanya dukungan dari lingkungan, seperti itu. Jadi ada doktrin-doktrin tertentu yang mengatasnamakan dalil agama, kemudian lingkungan keluarga dan sosial terbentuk mencitrakan perempuan dipandang sebelah mata. Juga ada bully-bulian tertentu yang membuat perempuan jadi insecure dengan kemampuannya. Lalu sistem kerja juga ada yang sistem kerja, lingkungan kerja, dunia kerja yang tidak sensitif terhadap kebutuhannya, yang tidak sensitif gender. Misalnya kalau kita lihat misalnya desain infrastruktur dari suatu lingkungan kerja, misalnya gedung pekerjaan, dari ukuran tinggi tangga
suatu gedung aja itu kita bisa menilai sensitivitas gendernya itu apakah bisa dilalui oleh perempuan atau tidak, apakah itu nyaman dilalui oleh perempuan atau tidak. Nah kemudian juga misalnya pemisahan lokasi toilet laki-laki dengan perempuan, dan sejauh apa tempat pribadi itu benar-benar aman gitu kan. Jangan sampai ada yang memasang kamera tertentu dan kemudian menyalahgunakan kesempatan itu untuk menghina perempuan dan sebagainya. Kemudian kebijakan-kebijakan dari sebuah perusahaan atau tempat kerja tentang cuti hamil, jam kerja yang benar-benar mendukung perempuan dengan beban ganda misalnya. Juga fasilitas laktasi, ruang yang aman untuk perempuan menyusui, jadi dia tetap bisa menjalankan perannya sebagai ibu dan sebagainya. Jadi kebijakan-kebijakan ini juga lah yang seharusnya ada mempertimbangkan perempuan dengan sudut pandang yang responsif atau sensitif gender. Sehingga terkait pembahasan kita pada hari ini, beberapa pertanyaan kita yang muncul, bolehkah sebenarnya ya, karena tadi ada salah satu yang mempengaruhi ketidakpercayaan diri perempuan itu secara eksternal adalah edaran tuntutan atas nama agama bahwasanya perempuan berkarir itu tidak tabu dan tidak baik seperti itu. Kemudian haruskah juga pertanyaan yang kedua, haruskah kita memilih antara pengabdian domestik dengan semangat menggapai cita di jenjang karir? Lalu kalau apakah bisa kita jalankan dua-duanya atau memang kita harus memilih? Dan pada saat kita memang harus memilih, apa yang harus kita pilih? Ya, apakah itu tadi berkarir atau mengorbankan karir untuk beberapa kepentingan domestik? Nah, pertama pembahasan kita yang pertama adalah definisi dari karir. Apakah karir itu? Jadi menurut Shimamura 2001, karir adalah urutan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan perilaku-perilaku, nilai-nilai, serta aspirasi seseorang selama rentang hidup orang tersebut. Jadi berkarir dalam dunia kerja itu adalah proses yang harus kita tempuh, yang harus ditempuh oleh seseorang dalam dunia kerja untuk mencapai tingkatan tertentu. Jadi bertahan dan kemudian ingin semakin progres gitu, entah itu dalam hal jabatannya, prestasi-prestasinya, karya-karyanya dan sebagainya. Dengan demikian, sebenarnya dalam berkarir ini, sebagaimana kita semua ketahui, ada banyak motif. Dan di antara banyak motif ini juga bisa terjadi motivasi yang berkolaborasi satu sama lain. Motif yang pertama adalah motif kemanusiaan. Ya, bisa saja orang itu berkarir, orang itu bekerja dan berkarir itu karena motif kemanusiaan. Jadi ada kecenderungan dalam dirinya ingin berbuat di suatu bidang untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umum. Misalnya profesi dokter, ya. Ketika seseorang berkarir di wilayah kedokteran, dia bercita-cita memang dari dulu ingin jadi dokter. Karena apa? Karena ingin menolong orang sakit, ingin membantu orang yang membutuhkan perawatan kesehatan, atau juga misalnya profesi pemadam kebakaran, itu juga menolong orang dari kecelakaan atau tim SAR dan sebagainya. Banyak profesi-profesi yang kita lihat punya motivasi nilai kemanusiaan yang besar. Ada juga yang memang motif ekonomi, dan memang ini adalah motivasi yang kebanyakan karena memang ya sangat manusiawi ya, orang membutuhkan membutuhkan ekonomi untuk hidup. Nah, di motif ekonomi ini ya memang kebutuhan memenuhi kebutuhan ekonomi, baik itu untuk diri sendiri atau orang lain dalam tanggungan, dalam keluarga, itulah mendorong
ya sangat besar mendorong seseorang itu mau bekerja dan berkarir. Kemudian juga ada motif memang ingin berkarya karena dia ingin mewujudkan passion yang dia punya, potensi yang dia punya. Misalnya passion di wilayah seni. Jadi karena dia suka melukis, karena dia suka menyanyi, karena dia suka menari, atau karena dia suka merakit sesuatu menjadi karya seni atau hal yang bisa dinikmati orang, atau juga ya memang misalnya kedokteran itu sendiri adalah passionnya, atau misalnya dia suka menulis, menginspirasi orang-orang. Jadi ya karena memang ada dorongan, saya merasa punya minat dan bakat di wilayah ini dan saya ingin terus berkarya, sehingga dia mau bekerja dan berkarir. Ada juga yang motifnya sosial. Jadi seperti dia takut dibully oleh orang, kasihan banget pengangguran gitu, kasihan sarjana tapi pengangguran, sayang banget pendidikannya gitu. Atau ya dia dicemooh, ngapain sih cuma pekerjaannya cuman begitu doang, cuman pekerjaan-pekerjaan yang rendah, jadi tukang ini, jadi tukang itu. Harusnya kan dia jadi milioner, harusnya dia jadi pengusaha kaya, harusnya dia menjadi di wilayah politik dan sebagainya. Nah, ada orang-orang, gara-gara orang-orang dia memikirkan perkataan orang, sehingga dia juga termotivasi untuk mau bekerja dan berkarir. Nah, oleh karena itu dari motif-motif ini ada juga yang terkolaborasi ya. Bisa saja dia sambil punya motif kemanusiaan, tapi juga memang punya motif ekonomi. Di sisi lain juga dia pengen berkarya dan ya memikirkan juga kata-kata orang. Tapi ada juga yang bukan masalah perkataan orang, ada juga yang bukan masalah kemanusiaan, tapi benar-benar ambisius di wilayah materi saja gitu. Ada juga orang yang dia sudah kaya, maksudnya dari keluarganya mungkin sudah kaya, tetapi dia memang karena memang dia punya passion untuk menjadi pengusaha, pengen mandiri dan sebagainya. Nah, dan kita melihat bahwasanya motif-motif yang saya sebutkan tadi ini adalah motif-motif yang sangat manusiawi. Sangat manusiawi, di mana manusia baik itu sebagai individu, misalnya tadi motif berkarya, ada kecenderungan atau motif ekonomi, ada kecenderungan individual yang mendorong dia untuk mau bekerja. Begitupun manusia sebagai makhluk sosial, yang itu tadi seperti motif kemanusiaan, motif ingin membantu orang dan sebagainya. Sehingga motivasi yang manusiawi ini ya menunjukkan bahwa motivasi untuk bekerja dan berkarir bukan cuma dimiliki oleh laki-laki, tapi juga dimiliki oleh perempuan. Nah, bagaimana Al-Quran memandang tentang usaha dan bagian yang diperoleh masing-masing oleh laki-laki dan perempuan? Dalam surah An-Nisa ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Jadi artinya dari Quran surah An-Nisa ayat 32 ini adalah, dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah atas sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bahagian atas apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bahagian apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dari ayat ini Allah sudah mewanti-wanti akan ada yang namanya persaingan terjadi antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi dengan iri hati. Iri hati itu bentuk kedengkian itu seperti apa sih? Misalnya ya kita tidak senang melihat orang
lebih baik dari kita. Kita tidak senang melihat orang lebih bahagia dari kita. Kita tidak senang melihat seseorang memperoleh hasil dari usahanya lebih banyak daripada yang kita dapatkan. Jadi keinginan kita untuk memiliki yang orang miliki seperti itu kan iri hati dan kedengkian. Nah, dan kenyataannya ini terjadi ya di sekitar kita. Dari ayat ini ya, bahwa iri hati di antara sesama manusia itu terjadi ya, dan salah satunya adalah di antara laki-laki dan perempuan. Nah, ayat ini menegaskan bahwa, tapi di sisi lain ayat ini menegaskan untuk menjawab iri hati tersebut, fenomena iri hati yang terjadi itu, bahwa laki-laki dan perempuan itu punya peluang dan kesempatan yang sama untuk mencapai hasil sesuai dengan kemampuannya. Makanya di ayat tadi dikatakan bahwasanya ya, laki-laki akan mendapatkan bagian apa yang dia usahakan, dan perempuan juga akan mendapatkan bagian apa yang mereka usahakan. Oleh karena itu, berbicara tentang perempuan berkarir, jika perempuan berkarir itu mendapatkan keberhasilan dari jabatan, dari usaha berupa materi, yaitu adalah hak atas apa yang usahakan. Yang menjadi persoalan adalah tadi itu, iri hati, kedengkian yang muncul karena apa? Karena kita ingin memiliki apa yang tidak kita miliki. Yang menjadi persoalan, yang kita tidak miliki ini tidak sesuai dengan usaha yang kita lakukan sendiri. Orang yang memang sudah berusaha, ya kita kita menginginkan hasil yang mereka usahakan itu kan tidak seharusnya ya, tidak pantas seperti itu, tidak fair jadinya. Nah, apa yang tidak dimampui oleh perempuan sih, dan kembali kepada potensinya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita bilang perempuan itu nggak layak sebenarnya dapat materi yang lebih banyak daripada laki-laki, tapi kalau misalnya memang perempuan itu mampu dan punya usaha, berikhtiar untuk mendapatkan itu, ya tidak pantas dong kalau misalnya kita mengatakan itu bukan haknya si perempuan itu untuk memperolehnya. Nah, jadi perempuan memiliki kemampuan, potensi yang sama sebagai manusia. Jadi jangan sampai kita menjustifikasi perempuan, kemampuan perempuan itu hanya karena jenis kelaminnya atau karena gendernya. Dan hal ini didukung dalam Al-Quran dari beberapa ayat Al-Quran bahwasannya laki-laki dan perempuan itu punya potensi yang sama. Sangat berkaitan juga dengan pembahasan-pembahasan kita kemarin-kemarin, mulai pada saat kita menjawab tentang mitos akal perempuan, kita juga menjawab tentang kualitas feminitas itu bukan penghalang untuk berkreativitas, dan kemudian juga bahwasanya hijab bukan batasan untuk berkontribusi di wilayah sosial. Justru hijab itu ada supaya perempuan bisa leluasa, punya kebebasan untuk berkontribusi di wilayah sosial dengan membatasi ketidaksempurnaan yang ketidaksempurnaan yang bisa menjadi dampak interaksi tersebut. Dalil-dalil Al-Quran tersebut diantaranya seperti dalam Quran surah ayat 30 ya, ini yang dari kemarin selalu diulang-ulang, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mengamanahkan kehalifaan, kepemimpinan di muka bumi ini kepada manusia. Ya, manusia yang dimaksud laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga dalam surah At-Taubah ayat 71 yang mengatakan bahwasannya orang-orang beriman di antara laki-laki dan perempuan harus saling tolong-menolong, menyeru dalam amar ma'ruf nahi munkar, melakukan sholat, zakat, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya jadi ketika dalam surah Taubah ayat 71 ini Allah mengatakan laki-laki dan perempuan itu saling tolong-menolong, ya dalam proses aktivitas sosial, dalam proses bekerja dan dunia karir, pasti ada terjadi kerjasama antara laki-laki dan perempuan sebagai
bagian dari organisasi organisasi suatu dunia kerja seperti itu. Nah, ayat-ayat lainnya yakni dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38, orang-orang memenuhi seruan Tuhan dan sholat mereka juga bermusyawarah satu sama lain dan menafkahkan rezekinya. Jadi dalam surah Asy-Syura ayat Asy-Syura ayat 38 ini, ya laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk sholat dan melakukan proses musyawarah satu sama lain. Nah, ini juga kan adalah sebuah aktivitas dalam dunia kerja gitu. Untuk mengambil keputusan mereka bermusyawarah. Bahkan di wilayah rumah tangga pun laki-laki dan perempuan bermusyawarah. Dalam proses itu juga di ayat ini mengatakan bagaimana perempuan dan laki-laki juga menafkahkan rezekinya masing-masing. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 195 bahwa tidak ada yang sia-sia dari amalan masing-masing baik laki-laki maupun perempuan. Sama ya dengan sandaran surah An-Nisa ayat 32 tadi, bahwa apa yang menjadi ikhtiar perempuan di wilayah spiritualitas, dia beribadah sebanyak-banyaknya, dengan setulusnya, dengan seikhlasnya, dia bersyukur, dia juga berikhtiar di wilayah pencarian nafkah misalnya atau pencarian materi, tentu saja tidak ada yang sia-sia dari setiap usaha yang dilakukan. Nah, begitu pula yang dimaksud dalam surah An-Nahl ayat 97 sampai 98 dan surah An-Nisa ayat 124 sama ya, mengatakan bahwasanya tidak ada yang sia-sia dari amal perbuatan laki-laki dan perempuan. Karena ada kan yang mengatakan ya ada pendapat masyarakat bilang ngapain perempuan itu harus sekolah tinggi-tinggi? Ngapain perempuan harus belajar sekian banyak ilmu? Ngapain perempuan itu harus berusaha untuk mencapai jenjang karirnya? Toh yang terbaik buat perempuan itu adalah di rumah. Ilmu yang harus dia punya itu adalah ilmu tahu memasak. Ilmu yang harus dia tahu itu adalah bagaimana membersihkan, melayani keluarganya dan sebagainya. Tetapi Al-Quran kan mengatakan tidak ada yang sia-sia dari ilmu yang diusahakan oleh perempuan, karir yang diusahakan oleh perempuan dan sebagainya. Kemudian ada juga dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12 salah satu ayat Al-Quran yang dengan terang mencatat keterlibatan perempuan dalam politik, yakni hak pembaiatan kepemimpinan di masa Rasulullah SAW. Nah, jadi amal perbuatan yang dimaksud tentunya mencakup aktivitas-aktivitas di segala bidang, segala aspek yang merupakan bagian dari proses berkarir. Nah, jadi nanti sebentar akan kita lihat sebenarnya bagaimana sih menjawab orang-orang yang mengunderestimate perempuan dengan segala kemampuan yang sudah dia usahakan, tapi ternyata ujung-ujungnya harus kembali kepada suatu ranah yang bisa saja diantaranya tuh tidak memikirkan akan harus terjun di wilayah itu dan harus mengorbankan, harus memilih di antara apa yang sudah dia capai. Tapi sebelum kita masuk ke situ akan menarik kalau misalnya kita masih membahas tentang bagaimana Islam sebagai agama itu memberikan dukungan perempuan itu bekerja dan berkarir. Dan salah satu dukungan-dukungan tersebut selain tadi dari dalil-dalil yang kita angkat, kita juga bisa melihat dari sejumlah kisah-kisah perempuan teladan yang berkarir, yang bekerja di bidang-bidang tertentu juga bersumbangsi di wilayah sosial. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh yang saya angkat di sini. Yang pertama adalah kedua putri Nabi Syuaib alaihissalam yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam menjalankan aktivitas keseharian mereka sebagai peternak yang menggantikan posisi ayahnya yang sedang uzur. Dan ini tercatat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 23.
yang artinya, dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, yakni Nabi Musa, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak, ada 2 orang wanita, ada 2 orang perempuan yang sedang menghambat ternaknya. Jadi ternaknya diberhentikan dulu, karena sebenarnya ternaknya ini mau diberi minum, tetapi lagi ramai. Musa berkata kepada mereka, apakah maksudmu dengan melakukan itu? Kemudian perempuan ini menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum para pengembala yang ramai, yang juga terdiri dari laki-laki diantaranya, itu masih ramai di sana. Sedangkan ayah kami adalah orang yang tua yang telah lanjut umurnya. Jadi kita melihat bahwasanya sebuah teladan, kedua perempuan ini tetap melakukan pekerjaannya di wilayah peternakan dalam beternak, ya, untuk motif ekonomi keluarganya. Karena memang misalnya ayah sebagai tolak punggung kehidupan keluarga, itu memang sudah tidak mampu. Dan memang fenomena ini ternyata digambarkan dalam Al-Quran. Ada memang sebuah kondisi di mana keluarga itu laki-lakinya tidak memiliki kemampuan untuk berproduktivitas. Tetapi ketika perempuan ini akhirnya memilih untuk terjun di wilayah berkarir dan bekerja, seperti yang dicontohkan oleh kedua putri Nabi Syuaib ini, mereka tetap bisa menjaga kesuciannya dengan memperhatikan ya kapan mereka waktunya untuk mengambil air itu, supaya mereka juga tetap dijaga kesuciannya, tetap terjaga hijabnya dan pembatasan proses interaksinya dengan laki-laki. Tapi di sisi lain dia tetap ngobrol ya dengan laki-laki. Nyatanya dia ngobrol dengan Nabi Musa, bukan menjadi batasan yang betul-betul tidak mau lihat laki-laki dan tidak mau keluar dari rumah. Kenyataannya kan justru kedua putri Nabi Syuaib ini malah keluar dari rumahnya untuk kepentingan ekonomi keluarganya. Tokoh perempuan teladan yang selanjutnya yang juga dia berkarir, seperti yang sempat kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, yakni Ratu Balqis. Ya, ini dia adalah sosok perempuan yang masyhur pada masa kenabian Nabi Sulaiman alaihi salam. Al-Quran menginformasikan tentang bagaimana kepemimpinannya dalam kisahnya pada Quran surah An-Naml ayat 23-44. Beberapa nilai kepemimpinan yang digambarkan oleh Ratu Balqis, kita melihat keberhasilan karir dia di wilayah kepemimpinan. Itu adalah bahwa kepemimpinan ditujukan untuk menyejahterakan rakyat. Kepemimpinan yang demokratis adalah terbuka dengan berbagai saran dan kritik. Mengambil keputusan itu harus dengan keyakinan, ketegasan dan keteguhan. Dan negosiasi itu adalah jalan damai, harus didahulukan di atas keputusan untuk berperang. Kemudian juga kecerdasan dalam berstrategi serta keterbukaan diri dalam ajakan kebenaran. Di situ dalam surah An-Naml ayat 23 ini dikatakan, sesungguhnya aku dapati seorang perempuan yang memerintah mereka dan dianugerahkan kepadanya sesuatu yang baginya singgasana yang besar dan agung. Ya, kerajaan Saba inilah yang Allah sebut dengan, Allah puji dengan baldatun thayyiban. Nah, kemudian perempuan teladan berkarir selanjutnya adalah Maryam Muqaddas, Maryam binti Imran, ibu dari Nabi Isa. Kenapa dia bisa masuk dalam kategori perempuan yang bekerja dan berkarir atau keluar dari wilayah domestik? Sedangkan selama ini kita cuma mengambil kesimpulan dia ini teladan sebagai ibu, ya. Nah, kita lihat sebenarnya sejarah proses perjalanan Bunda Maryam itu adalah dia sosok perempuan suci di masa kenabian Nabi Zakaria alaihissalam dan tentu saja Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Sejak dalam kandungan ibunya dikisahkan ibunya ini sudah menazarkan anaknya untuk menjadi di kuil atau di tempat ibadah, di rumah ibadah.
Nah, walaupun pada saat itu yang beredar kepercayaan di masyarakat adalah keterkaitan janin di dalam ibu Maryam ini dengan juru selamat yang akan dinantikan pada masa tersebut untuk kaum pada saat itu. Orang-orang sempat berpikir dan berharap yang menjadi harapan juru selamat ini haruslah seorang laki-laki. Ternyata kehendak Allah berbeda. Allah melahirkan seorang perempuan dari rahim istri dari Nabi Imran tersebut. Dan banyak orang yang kecewa karena dia ternyata perempuan. Dan memang karena pada saat itu perempuan diperlakukan sedemikian rupa dan dipandang sebelah mata, dianggap derajat yang kedua. Dan banyak batasan-batasan perempuan, sampai perempuan itu dibatasi untuk menginjak area suci seperti kuil dan tempat ibadah pada saat itu, seperti Al-Quds ya, di Yerusalem pada saat itu. Tetapi bagaimana ibunya sudah menazarkan. Nah, nazar itu kan harus ditepati ya, harus dipenuhi, karena itu adalah sebuah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain memang Allah lah yang membuat, ya Allah lah yang berkehendak anak dalam rahim istri dari Nabi Imran ini adalah seorang Maryam, seorang perempuan. Nah, ternyata Allah memberikan dukungan bagaimana Maryam menjadi simbol menerobos tradisi pembatasan perempuan pada saat itu untuk masuk di wilayah tertentu, khususnya di wilayah spiritual keagamaan, di mana Nabi Zakaria mendapatkan wahyu bahwa, dan dia sampaikan kepada masyarakat pada saat itu, Allah menerima nazar dari ibu Maryam ini untuk membiarkan Maryam masuk di wilayah kuil yang selama ini sangat ditabukan oleh masyarakat Bani Israel pada masa itu. Nah, sejak kecil akhirnya Maryam masuk di tempat ibadah di Baitul Maqdis untuk melayani para pengunjung peribadatan di sana, untuk bersih-bersih di sana, untuk beribadah sebanyak-banyaknya di sana, untuk mencari ilmu di sana. Selanjutnya adalah muslimah teladan yang berkarir, yakni Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jadi ya sengaja di antara sebenarnya banyak ya perempuan-perempuan yang berkarir dalam sejarah Islam itu sendiri maupun pra-Islam, tetapi saya mengangkat 4 nama saja, yakni tadi empat nama diantaranya yang saya angkat, selain juga ada tambahan Ratu Balkis, yaitu Maryam, dan kemudian juga Khadijah Al-Kubra dan juga Sayyidah Fatimah Az-Zahra nanti. Jadi Sayyidah Khadijah Al-Kubra tidak ada di antara kita yang tidak sampai informasi bagaimana berkarirnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini. Jadi beliau adalah sosok perempuan yang masyhur pada masa menjelang masuknya Islam. Pasca wafatnya ayahnya yakni Khuwailid, beliau Sayyidah Khadijah menjadi pemimpin utama yang meneruskan pengurusan bisnis keluarganya. Banyak teks sejarah yang merekam jejak kecerdasan Sayyidah Khadijah sebagai pebisnis yang dermawan. Kemampuan manajemennya dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kepentingan sosial sangat diakui. Dengan hartanya ia menolong kaum para janda, anak-anak yatim, orang sakit dan cacat. Dan kita ketahui pada masa di mana masa dominan pemikiran jahiliyah di Arab pada saat itu, ada sebuah mata air yang segar dari perempuan dalam ketokohan Sayyidah Khadijah ini, bagaimana dia mengangkat harkat dan martabat perempuan pada saat itu, pada saat di masa di mana perempuan itu menjadi objek, justru malah menjadi objek ekonomi, ya, di mana perempuan bahkan dijadikan alat harta warisan. Jadi kita jangan heran ya melihat bagaimana Islam benar-benar memperjuangkan perempuan.
jangan lihat perbandingan warisan antara 1:2-nya saja, tapi kita lihat juga perbandingan sebelum Islam dan setelah Islam muncul. Sebelum Islam muncul, perempuan itu benar-benar hampir saja disamakan derajatnya dengan harta benda. Perempuan termasuk menjadi objek yang diwariskan. Jadi ketika seorang laki-laki meninggal, istrinya, putrinya bisa saja menjadi warisan untuk laki-laki yang lain. Bahkan ya kalau kita tahu dalam sejarah Indonesia, dari kisah sebuah gambaran tradisi di Indonesia zaman dahulu, dari kisah Datuk Maringgi dan Siti Nurbaya, kita melihat juga bagaimana perempuan bahkan dijadikan komoditas untuk memperoleh harta, bayar hutang dan sebagainya. Perempuan bisa diperdagangkan. Tapi setelah Islam muncul, justru Islam malah menunjukkan, memberikan sebuah ruang perempuan bisa punya kemandirian ekonomi, bukan lagi menjadikan perempuan sebagai objek yang sama dengan harta benda. Nah, pada masa itu sebelum Khadijah berkenalan langsung dengan sosok Rasulullah, Khadijah sebagai perempuan yang sudah menerapkan ajaran ketauhidan sebelum Islam, yakni ajaran Ibrahim, ajaran Hanifiyah, Sayyidah Khadijah sudah menunjukkan bagaimana berperilaku sebagai perempuan yang memiliki kedermawanan, memiliki keanggunan, dan memiliki kehormatan serta kecerdasan pada masa itu. Bahkan setelah Sayyidah Khadijah bertemu dengan Rasulullah pun, Sayyidah Khadijah menjadi partner Rasulullah SAW dalam bermusyawarah sebagai penasihat dan rekan dalam kehidupan Rasulullah, baik kehidupan Rasulullah berkarir maupun kehidupan Rasulullah berdakwah. Kemudian muslimah teladan yang selanjutnya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang merupakan putri dari Rasulullah SAW sendiri dan salah satu dari 4 perempuan ahli surga. Jadi beliau diberikan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam. Sayyidah Fatimah Az-Zahra dia memiliki kelayakan posisi sebagai penghulu atau pemimpin seluruh perempuan, sehingga dia dijuluki Sayyidatun Nisa'il Alamin. Selain kesempurnaannya sebagai istri, putri, dan ibu yang luar biasa, beliau juga banyak terlibat sebenarnya di wilayah aktivitas sosial, baik itu pendidikan, politik, bahkan ekonomi. Di antaranya dapat kita analisis dari amanah tanah Fadak yang dihadiahkan Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra untuk dikelola secara bijak. Jadi tanah Fadak adalah harta rampasan kemenangan Islam dalam perang Khaybar melawan kaum Yahudi, dan tanah ini merupakan lahan pertanian. Jadi tanah ini punya potensi yang besar sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang sangat subur, serta kaya akan sumber daya air. Lokasinya berada di wilayah Hijaz sekitar 160 km dari Madinah dan sekarang disebut dengan Al-Haid. Sebelum tanah ini diambil alih, kemudian dikatakan bahwasanya pendapatan tanah dan kebun Fadak ini dikelola oleh Sayyidah Fatimah untuk mencukupi kehidupannya, juga kebutuhan orang-orang diantaranya Bani Hashim dan orang-orang yang masyarakat yang membutuhkan pada saat itu. Nah, problematika yang hadir dalam dunia berkarir khususnya untuk perempuan adalah yang pertama, pertanyaan yang muncul dan fenomena yang terjadi misalnya setelah dalam rumah tangga. Jadi dalam rumah tangga tidak sedikit ada kasus di mana istri dan suami berseteru, apalagi ketika penghasilan istri itu lebih banyak daripada laki-laki. Istri itu lebih banyak penghasilannya daripada suami. Dan bagaimana menyingkapi hal ini? Bahwasanya kalau misalnya kita kembali kepada Quran surah An-Nisa ayat 32 tadi, tidak seharusnya terjadi konflik atau iri hati antara suami istri ini karena penghasilan yang berbeda atau lebih besar penghasilannya istri.
Kalau misalnya memang ketika sang istri ini terjun di wilayah dunia kerja atau berkarir, memang sudah hasil dari kesepakatan bersama, hasil dari argumentasi dan diskusi bersama antara laki-laki dan perempuan ini dalam lingkup rumah tangga yang demokratis tentunya. Dan kalau misalnya, jadi ini dari sisi laki-lakinya, janganlah membangun sebuah sentimen yang berlebih-lebihan, karena sekali lagi apa yang diusahakan, apa yang diikhtiarkan perempuan itu adalah haknya. Dan disinilah juga seharusnya kita melihat bagaimana Islam sangat memberikan dukungan perempuan sebagai makhluk sosial. Paling yang menjadi persoalan suami itu nggak enak ketika penghasilan istrinya lebih besar dari suami adalah bisa saja nanti ya masalah sosial lagi ya, masalah kalau nanti dia dibully sama netizen, dibully oleh masyarakat, ih kasihan banget ya kamu makan dari duit istri dan sebagainya, nauzubillah min zalik. Untuk kita menanggapi ya perkataan-perkataan negatif dari masyarakat itu sampai masuk ke dalam hati, walaupun itu memang pasti tidak enak, tapi ya kita harus memanajemen emosi kita dengan cara yang rasional ya sebagai suami. Dan juga mungkin ada juga fenomena istri yang jadinya ya agak-agak melunjak ya mungkin, atau yang akhirnya meremehkan suaminya karena suaminya penghasilannya lebih rendah dari dia. Cara pandang materialisme akhirnya menutup cara berpikirnya, menutup rasionalnya, menutup perasaannya, sehingga dia memandang suaminya sebelah mata, sehingga suaminya kehilangan wibawa. Jadi ya jangan juga seperti itu. Suami dan istri dalam rumah tangga, bahkan ketika masuk di dunia kerja dan sudah tahu ada konsekuensi seperti ini yang mungkin akan dihadapi, kedua-duanya harus selalu berusaha menjaga kondisi rumah tangga ini dalam keadaan seimbang. Ya keadaan seimbang itu apa? Seperti si laki-laki ini harus tetap menjaga emosinya, perasaannya dari kujulidan atau bulian atau ya kata-kata negatif yang bisa ditimbulkan oleh masyarakat. Dan di sisi lain seorang istri juga jangan sampai jumawa, jangan sampai sombong, dan jangan sampai menghadirkan prasangka-prasangka tertentu yang menghilangkan wibawa kedudukan kepala rumah tangga yang dimiliki oleh suaminya. Kemudian juga ya di lingkungan dunia kerja juga ada perempuan yang dipandang sebelah mata ya, yang karena kamu perempuan ini merepotkan, kamu itu harus dikasih cuti hamil, kamu punya persoalan rumah tangga dan sebagainya. Hal yang pertama adalah ketika yang menjadi masalah juga adalah ketika perempuan dipandang sebelah mata dari segi kemampuan kecerdasan akalnya. Nah ini juga sudah kita bahas, kita sudah jawab di pertemuan pertama. Dan kemudian persoalan-persoalan yang kemudian buat orang-orang itu merepotkan, ya tidak boleh sebenarnya disingkirkan begitu saja. Jadi suatu perusahaan atau suatu dunia kerja itu harus berdiri dengan landasan kemanusiaan. Jadi juga harus memperhatikan, jangan cuma melulu tentang efisiensi keuntungan perusahaan, tapi juga harus dengan landasan kemanusiaan, dengan landasan ingin juga bersumbangsi dalam kemajuan masyarakat, peningkatan aktualisasi dan progres profesionalisme masyarakat secara keseluruhan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Lalu persaingan di dunia kerja juga, ini berkaitan dengan persaingan di dunia kerja, bahwasanya ya jadilah persaingan yang fair gitu. Jangan mengungkit-ungkit gendernya, jangan mengungkit-ungkit masalah fisiknya, jangan mengungkit-ungkit sebuah kondisi yang memang misalnya perempuan ini harus masuk kepada wilayah beban ganda, di mana dia harus mengurus anak, dia juga punya persoalan rumah tangga.
Karena sebenarnya menurut saya beban ganda juga seharusnya bukan cuma pada laki-laki, bukan cuma pada perempuan, laki-laki juga seharusnya punya berpikir, punya pandangan, dia punya sumbangsi yang besar juga di rumah tangganya, di wilayah domestik. Dia juga harusnya punya porsi untuk membantu gitu. Jangan semuanya diserahkan kepada istri, tapi selama dia punya kemampuan untuk membantu, mengurangi beban-beban kerja tertentu. Perempuan juga ketika dia juga berusaha mengurangi beban kerja, beban nafkah dalam sebuah keluarga, ya dia juga seharusnya mendapatkan pengurangan beban kerja di wilayah domestik. Jadi ini tentang bagaimana kita memanajemen saja dari proses demokratis dalam rumah tangga, dimana perempuan juga dalam proses dunia kerjanya di sisi lain juga harus tahu nilai-nilai penjagaan kesucian dirinya, batasan-batasannya, kemudian pilihan-pilihannya. Dan yang paling penting adalah sebagai putri, istri, dan ibu. Bukan cuma sebagai istri, perempuan harus memilih. Kadang-kadang diperhadapkan pada pilihan. Tapi bahkan sebagai putri, ya sebagai anak, kalau misalnya hanya dialah di antara proporsional saudara-saudaranya, hanya dia yang bisa diharapkan untuk menjaga orang tuanya yang sudah uzur di rumah, atau juga ada sebagai istri, juga ada pembagian kerja yang sudah disepakati antara suami dan istri di rumah tangga tersebut. Juga apalagi ketika perempuan itu menjadi ibu, ya bagaimana dia harus memikirkan kalau misalnya bukan cuma ibu, apalagi ibu yang misalnya dia single parent, dia adalah seorang perempuan yang tidak memiliki suami, tidak memiliki laki-laki yang menanggung nafkah, benar-benar bertumpu hanya pada dirinya. Dia harus berperan sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, tapi juga sebagai ibu yang tidak bisa mengurangi kebutuhan kasih sayang anaknya. Sehingga dia harus berpikir apakah dia lah dia mengatakan semua yang dilakukan itu untuk anaknya, dia bekerja juga untuk anaknya, tapi akhirnya dia harus memilih antara memenuhi kebutuhan kasih sayang anaknya atau memenuhi kebutuhan materi anaknya. Nah ini ya, kalau masalah ini kembali kepada perenungan masing-masing. Kita tidak akan langsung menjustifikasi kamu perempuan nggak seharusnya pergi bekerja dan tidak mengasuh anak kamu dengan baik. Nanti anak kamu tumbuh dengan mental yang kekurangan kasih sayang. Karena memang sekali lagi ketika memang perempuan memilih berkarir, atau bukan cuma karena pilihan, atau memang karena tidak ada pilihan seperti single parent tadi, dia harus bekerja tapi dia juga harus menjaga bagaimana pemenuhan kasih sayang anaknya. Ya, perempuan harus bisa punya kekuatan memanajemen dirinya di dalam kedua hal tersebut. Alhamdulillah kalau misalnya masih ada kelengkapan punya suami. Jadi ketika istri misalnya harus bertugas di suatu tempat, suami harus bekerja sama kalau misalnya memang punya keluangan untuk membantu di wilayah domestik. Nah, apa yang perlu kita lakukan khususnya untuk para pemuda yang mungkin akan masuk di gerbang pernikahan, yang akan sebentar lagi menjadi ibu, bahkan juga mungkin masih dalam proses menjalani sebagai putri, tetapi ada beberapa tumpuan-tumpuan kewajiban-kewajiban keluarga yang harus dia emban. Namun di sisi lain dia juga ingin berkarya, di sisi lain dia juga ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat dengan motif kemanusiaan. Nah, yang pertama adalah kita penting sebagai sebagai muslim, kita penting belajar mengenal sosok-sosok yang pantas kita teladani, seperti contoh-contoh tokoh-tokoh teladan yang tadi saya sebutkan. Hal ini membantu kita agar jangan sampai ada orang yang menyalahgunakan lagi, mengatasnamakan dalil agama dan menghalang-halangi potensi perempuan untuk teraktualisasi dengan sempurna. Jadi kita penting untuk mempelajari sosok-sosok teladan di masa para nabi alaihimussalam,
khususnya para kaum perempuan yang agung. Di antaranya seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang mana informasi tentang beliau ini harusnya kita dapatkan selama ini dominan kesempurnaan dia di wilayah domestik saja. Misalnya sebagai putri dia dijuluki Ummu Abiha, sebagai istri yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia juga adalah ibu yang luar biasa dari Hasan, Husain, dan Zainab. Dan di sisi lain juga perjuangan sosialnya juga harus kita ungkapkan gitu. Kemudian berarti mengenal sosok-sosok para perempuan teladan ini salah satu jalur yang kita sangat sarankan agar kita kaji di berbagai organisasi keperempuanan. Jangan cuma organisasi keperempuan, organisasi umum pun laki-laki juga penting untuk mempelajari hal tersebut, sehingga dapat mempelajari perempuan secara holistik dan komprehensif. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui adalah kita perlu membangun wacana yang kritis. Walaupun misalnya sekarang ada ideologi feminisme yang bervariasi ya cara pandangnya, berangkat dari ideologi yang bermacam-macam. Sebagai muslim kita juga tetap harus kritis, walaupun kita mengagumi atau mungkin bangga terhadap prestasi-prestasi gerakan-gerakan feminisme yang ada, tapi janganlah sampai kita terlena, stagnan, cuman mengagumi dan mengadopsi begitu saja. Tapi kita juga harus melakukan kreativitas, mengkolaborasikan dan mempelajari keseimbangan nilai-nilai yang ada berdasarkan kaidah-kaidah ajaran Islam, bersumber dari ulama-ulama yang tentu saja punya pandangan yang terbuka tentang perempuan, tapi tetap juga harus kita teliti dan kita kaji. Dan kita bisa sebenarnya mengkolaborasikan ilmu timur dan ilmu barat, bagaimana mengambil kesimpulan yang bijaksana. Dan kemudian yang ketiga, perlu untuk kita membangun kepekaan diri baik kepada sesama kaum kita, yakni perempuan, maupun kepada kaum laki-laki juga. Karena sebagai manusia kita ini saling membutuhkan dan menyempurnakan. Dan tentu saja kepekaan sosial sebagai masyarakat, kita harus berpartisipasi dan bersumbangsi sesuai dengan potensi dan kemampuan kita untuk tujuan yang mulia, tujuan yang setinggi-tingginya untuk kebaikan. Ya, saya kira itu saja untuk pembahasan kita hari ini tentang perempuan dalam persimpangan karir. Jadi kalau misalnya pilihan-pilihan itu muncul tentang perempuan harus mengalah untuk berumah tangga, sebenarnya hal yang perlu kita luruskan di sini adalah beberapa pandangan tentang profesi. Saya sebut profesi ibu rumah tangga. Bahwasanya menjadi hidup di rumah tangga itu, menjadi ibu rumah tangga itu adalah profesi, membutuhkan keahlian yang profesional, dan itu bukan hal yang perlu diremehkan. Dan ini mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, urgensi peran di wilayah rumah tangga. Tapi tentu saja ketika kita korelasikan dengan pembahasan kita pada hari ini, bahwasanya kita sekali lagi jangan sampai terjadi bias ketika kita mau meremehkan pekerjaan tertentu, meremehkan partisipasi tertentu, meremehkan pilihan tertentu. Kalau misalnya ada perempuan yang semangat dengan berkarirnya, kemudian dia meremehkan pekerjaan rumah tangga, meremehkan pekerjaan di wilayah domestik, ini harus diluruskan. Tapi juga ada orang-orang yang berpandangan mengucilkan, memarginalkan perempuan-perempuan yang terjun di wilayah publik dan menganggap bahwasanya perempuan yang ideal hanya mereka yang berkonsentrasi di wilayah rumah tangganya. Jangan juga sampai kita melakukan batasan seperti ini selama perempuan itu memang punya kemampuan untuk menyeimbangkan keduanya. Dan kemampuan ini apakah memang ada? Ya ada. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian keesokan harinya. Selamat menjalankan ibadah puasa.